Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapilah kami dan jamalah hati kami. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar di dalam damai sejahtera-Mu kami boleh dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-10. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Raja Kemuliaan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika pada Mazmur pasal 23 menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang memelihara segala aspek kehidupan manusia, maka pada Mazmur 24 pembacaan kita saat ini menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja Kemuliaan. Pernyataan bahwa Tuhan adalah Raja Kemuliaan menjadi penekanan dalam Mazmur ini karena dinyatakan sampai 5 kali, yaitu pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Tuhan berdaulat atas bumi dan isinya, Ia juga berdaulat atas manusia. Ialah Allah yang kudus yang hanya dapat disembah oleh mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ia adalah Raja yang penuh anugerah, memberikan berkat dan keadilan kepada orang yang diselamatkannya. Dan Ia juga Tuhan yang perkasa yang kedatangannya dinantikan oleh pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad lamanya menunggu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menghadirkan manusia dengan berbagai karakter, keragaman dan budaya dan adat istiadat. Bahkan di dalam perbedaan ini, semuanya diharapkan untuk bersatu dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh karena Tuhan maka kita dapat terus bergerak dalam pelayanan di berbagai bidang yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Panggilan dan kehadiran kita diharapkan untuk meneruskan kasih Tuhan bagi sesama serta menyatakan sikap atas berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua ini kita dapat nikmati bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang menolong dan memulihkan keberadaan hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala rasa syukur, kita perlu memberikan penghormatan kepada Tuhan semesta alam. Pemazmur menyatakan untuk masuk Raja Kemuliaan, maka harus mengangkat pintu-pintu gerbang, bahkan yang telah berabad-abad lamanya. Pintu gerbang adalah pintu yang melindungi penduduk yang tinggal di dalam kota. Pintu gerbang kita adalah hati dan pikiran yang seringkali membelenggu kita dengan negatif thinking atau pesimistis, bahkan perasaan minder karena merasa minoritas. Sebab itu, angkatlah dan lepaskanlah supaya pikiran dan hati kita menjadi terbuka
bebas untuk menerima kehadiran Raja Kemuliaan. Sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita dapat ikut menyambut kedatangan Sang Raja Kemuliaan ini? Ingatlah bahwa Sang Raja Kemuliaan ini hanya dapat disambut oleh mereka yang murni hatinya dan yang bersih tindakannya, yang menjalankan kehidupan dengan jujur dan berintegritas. Betul bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah. Namun perbuatan kitalah yang dapat membuktikan bahwa kita adalah umat sejati yang pada akhirnya diperkenankan untuk menyambut Sang Raja Kemuliaan itu. Tuhan kiranya menolong dan memberikan berkat anugerah kepada kita bila kita membuka hati dan pikiran kita, agar Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan berdiam diri dalam kehidupan kita, supaya Tuhan berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Semangat berkarya dan melayani Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita yang telah memberikan berkat anugerahnya kepada kita dan seluruh umat Tuhan, sehingga kepala kita yang tertunduk pun terangkat dari berbagai beban berat dalam kehidupan kita. Mari kita hidup dengan kesetiaan menantikan hari kedatangan Sang Raja Kemuliaan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua tentang bagaimana Engkau yang adalah Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam. Hanya Engkau yang dapat menolong dan memberikan berkat anugerah kepada kami apabila kami membuka hati dan pikiran kami agar Engkau masuk dan berdiam dalam kehidupan kami. Engkaulah Sang Raja Kemuliaan yang hanya dapat kami sambut oleh kami yang murni hati dan bersih tindakan dalam menjalani kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami mampu berkarya dan melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu, dan tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kuatkanlah kami selalu dan tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami kembali berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami, memberkati dan melindungi kami. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang bergumul dalam sebuah pekerjaan, Tuhan kiranya menolong kami dan berikan kami pekerjaan, agar kami dapat melanjutkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dalam setiap pendidikan yang kami tempuh, Tuhan menolong kami dan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ya Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan, kami yang dalam keadaan bersedih dan berduka hati, Tuhan memberikan kami penghiburan secukupnya ya Bapa. Berkatilah kami di dalam setiap usaha yang kami jalani di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini ya Bapa. Tuhan menolong dan memberkati kami. Tuhan perlengkapi kami dengan marifat daripada Engkau ya Allah. Kuatkanlah dan teguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami tetap teguh iman dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan dalam dunia ini ya Bapa, agar kami tetap bersandar kepada Engkau dan kami tidak goyah dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala kehidupan dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang baik senantiasa menggenggam kami dan memimpin kami masuk ke dalam rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna, kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.